Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holidah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 223707210207. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan secara daring pada peserta didik kelas 6 di SDN Kedaleman dengan nomor ujian 2021104431. Berikut kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran yang keempat. Alhamdulillah sehat semuanya. Kalian sudah mengisi daftar absensi, tapi hari ini di Zoom ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian sekaligus mengecek mikrofonnya. Takut nanti ada yang tidak terdengar, ada yang bermasalah ya. Bu Guru panggil satu persatu. Alia. Hadir, Bu. Ubed. Hadir, Bu. Mufidah. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Meli. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Dan Abi. Hadir, Bu. Alhamdulillahnya semuanya dalam keadaan baik sehingga bisa terdengar oleh Bu Guru. Nanti pas dijawab pasti akan terdengar oleh Bu Guru. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hari ini. Silahkan, karena yang pertama kali gabung di Zoom adalah Abi. Silahkan Abi pimpin doanya belajar. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Silahkan Abi. Ya, berat. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Dimulai. Amin. Terima kasih Abi sudah memimpin doanya. Kalian tahu tidak sih, sekarang itu Pulau Jawa dan Pulau Bali itu diterapkan PPKM. PPKM darurat. Ada yang tahu apa itu PPKM darurat? PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa? Karena ternyata nih virus corona sekarang ini semakin gawat. Bahkan tiap hari di daerah Jawa dan Bali itu hampir setiap hari ada korban yang meninggal. Kita doakan semoga korban yang meninggal diterima iman Islamnya, ya, terima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bu. Bagi yang terpapar corona semoga diberi kesembuhan, segera diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk itu kita yang sehat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara 3M. Masih ingat 3M-nya? Masih, Bu. Ya, yuk. Masih, Bu. Corona. Pakai masker. Cuci tangan.
ya belajarnya secara virtual ya. Peraturan pembelajarannya. Yang pertama, tolong semuanya perhatikan ya. Nyalakan kamera selama pembelajaran berlangsung dan arahkan pada wajah kalian. Nah, semua siswa harus mengikuti pembelajaran sampai selesai. Siap mengikuti peraturan pembelajaran online? Siap. Indonesia nih, kita harus mempunyai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila-nya. Garuda Pancasila. Mau tanya nih, kemarin tuh masih ingat tidak kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Ingat Bu, Apa? Kita belajar tentang apa? tentang perkembangan biakan tumbuhan tentang Perkembangbiakan. Secara generatif itu adalah jagung ya. Kita sudah belajar ya tentang cara pembuatan teks laporan hasil pengamatan perkembangbiakan jagung. Nah, hari ini pun kita masih akan belajar mengupas sedikit tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu perkembangbiakan jagung. Hanya saja kita akan membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan ya. Kalian diharapkan dapat menyimpulkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, dan kalian akan merefleksikan diri terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila secara benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ingat ini ya. Yuk kita tepuk semangat dulu. Masih Bu. Kalian lihat, Bu Guru bawa apa ini? Lihat nih, kelihatan tidak? Terlihat tidak? Lihat Bu. Lihat Bu. Lihat Bu. Apa nih yang Bu Guru bawa, apa nih? Daun bunga. Ya, tumbuhan di dalam pot ini. Kalau kamu lihat, kelihatan tidak ini? Nih ya, di daunnya ini terdapat tunas-tunas. Di ujung-ujung daunnya ini ada tunas-tunas kecil. Nah, ada yang tahu? Di daunnya, di ujung-ujung daunnya ini dia tumbuh tunas kecil. Ada yang tahu ini tumbuhan apa namanya? Nggak tahu Bu. Gak tahu Bu. Kurang tahu. Gak tahu Bu. Ini tahu. ya, ini namanya adalah tumbuhan cocor bebek yang berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunas. Tunasnya tumbuhnya di daunnya nih. Di ujung-ujung daunnya ini dia tumbuh tunas. Nah, namanya ini tunas adventif. Cik. Buat makanan Bu. Apa? Sebagai sumber makanan. Apalagi manfaat tumbuhan, Salsa? Sebagai penghasil oksigen. Sebagai penghasil oksigen. Oksigen adalah udara. Ya, udara yang kita butuhkan. Dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Oksigen adalah udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kita bernafas membutuhkan oksigen. Nah, dan kita ketika mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida oleh tumbuhan. Jadi ini saling ketergantungan, saling membutuhkan ya. Oleh karena itu, karena fungsinya atau manfaat dari tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen, maka kita harus ikut melestarikan ya, melestarikan tumbuhan
Dengan cara ya ikut menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam bunga. Seperti tadi nih, Bu Guru juga mencoba nih, nanam tanaman. Laporan hasil pengamatan tentang perkembangbiakan jagung. Silakan dibaca oleh Fida. Fida masih mute, Nong. Dibuka dulu. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah Fida sudah membacakan paragraf yang keduanya. Nah, ide pokok dari paragraf kedua ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya, kita masih ingat dong, ide pokok itu kan ada yang terletak di awal kalimat ya, atau di akhir kalimat. Ini adanya di awal kalimat. Nah, untuk sementara kesimpulannya apa? Kesimpulan dari paragraf yang kedua ini adalah jagung berkembang biak melalui biji. Tentu kalian bertanya, Bu, terus cara membuat kesimpulan itu bagaimana? Ya, pengen tahu tidak cara membuat kesimpulan? Oke. Bu. Perhatikan. Sebelum kita belajar cara menentukan kesimpulan, dengarkan dulu nih, apa sih kesimpulan? Kesimpulan adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Atau dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari kesimpulannya bagaimana? Nih, yang pertama, dengarkan atau baca teks secara keseluruhan. Baca dulu tuh teksnya. Mau ngambil kesimpulan paragraf yang keberapa? Kalau yang paragraf pertama, baca dulu paragraf pertamanya sampai selesai. Yang kedua, tentukan ide pokoknya. Yang mau ditanyakan sampai sini? Paham semua? Paham, Bu. paham, Bu. Sudah paham? Yuk coba kalian simpulkan ciri kesimpulan yang baik itu yang seperti apa ya? Ada lagi yang lain? Ringkas, Bu. Ya? Apa? Ringkas. Kalimatnya ringkas. Ya. Oke. Mudah dipahami. Nih, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya betul ya, tadi ada yang jawab katanya berisi pesan, Bu. Ya betul, pesan yang disampaikan kepada pembaca. Apa sih pesan yang akan kita sampaikan kepada pembaca? Coba kalian lihat nih di layar kalian masing-masing, ada soal cerita. Seorang petani mempunyai 3 kebun. Yuk perhatikan ya. Seorang petani mempunyai 3 kebun. 1 kebun pepaya yang ditumbuhi 100 pohon pepaya dan 2 kebun pisang. Masing-masing kebun pisang ada 200 pohon pisang. Namun sebanyak 50 pohon pisang petani mati karena hama. Berapakah jumlah pohon pepaya dan pisang petani yang masih hidup? Nah, ini kalimat matematika ya. Nah, bagaimanakah bentuk soal matematika di atas? Coba. 100 kali 2 tambah 2 kali 200 ambil 50. 100. Bentuk soal matematikanya seperti ini. Yang lain bagaimana? Ada yang lain? Bu, tidak. 200 dikali 2. Nanti dulu. Dikali 2. 200 dikali 2 Ditambah 100. ditambah 100 Diambil 50. diambil 50. Ini jawaban tidak ya? Oke, terima kasih tidak. Ada lagi bentuk soalnya, bentuk soal matematikanya. Mana yang betul? Apakah dari Ubed atau dari Fida? Ya, dari Ubed coba
100 katanya ditambah 2 dikali 200 diambil 50. Kita pahami coba ya. Seorang petani punya 3 kebun. 1 kebun pepaya ditumbuhi 100 pohon. Nah, 2 kebun pisang masing-masing ada 200 pisang. Namun sebanyak 50 pohon pisang petani mati. Yang mati berarti pohon apa ini? Mufidah. Kalau Mufidah ini 100 diambil 50. 100-nya pohon apa Mufidah? Mufidah 100 diambil 50. Ya. 100-nya pohon apa yang 100 itu Mufidah? Bu, Yang angka 100 itu pohon apa? Lihat di soalnya. pohon pepaya, Pepaya, tapi yang mati karena hama pohon apa? pohon pisang. Pohon pisang. Jadi gimana menurut Fida? Pepaya atau pisang? Jadi yang diambil yang 100 atau yang 200? Yang 2 yang diambil. Ya, udah tahu ya. Jadi di sini nih, Fida terima kasih sudah memberikan masukan. Tapi udah tahu Fida ya kesalahannya ya, kurang tepat. Berarti harusnya yang betul itu adalah jawaban dari Ubed. Di tangan dong buat Ubed. Cara menghitung operasi hitung campuran. Nah, tadi itu soalnya adalah bentuk operasi hitung campuran. Ya, silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Untuk kali ini Ibu akan menerangkan tentang operasi hitung campuran. Ada pada mata pelajaran matematika. Tahukah kamu apakah operasi hitung campuran itu? Sebagaimana sudah kita pelajari di sebelumnya, bahwa operasi hitung bilangan itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung matematika yang dalam satu soal terdiri dari beberapa operasi hitung bilangan. Contohnya adalah sebagai berikut. 2 dikali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Dalam satu soal ini terdapat 4 operasi hitung bilangan, yaitu operasi perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Lantas, bagaimanakah cara penyelesaian soalnya? Dalam pengerjaan operasi hitung campuran, harus ada aturannya. Berikut aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karenanya, dalam pengerjaan operasi hitung campuran, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu berurut dari sebelah kiri. Jika sudah diketahui hasilnya, lalu kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan berurut dari sebelah kiri. Namun ada hal yang harus kita perhatikan. Jika dalam soal terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang di dalam tanda kurung tersebut yang pertama kali yang harus kita kerjakan. Kemudian dilanjutkan seperti langkah-langkah di atas. Nah, diskusi. Nanti kalian buka lagi ya di catatan kalian tentang para perkembangbiakan jagung yang waktu itu sudah kita pelajari. Paragraf ketiga ini untuk kelompok 1 ya. Dan ini ada soal matematikanya. Nanti silahkan selesaikan secara berkelompok dalam diskusi di breakout room Zoom itu ya. Yang ini kelompok ketiga paragraf kelima. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, baik. Kalau gitu, Bu Guru akan segera membagi kalian ke dalam kelompoknya ya. Nanti kalian tinggal klik masuk ke ruangan diskusi masing-masing. Halo teman-teman, ayo kita mulai diskusinya. Siapa yang mau membacakan paragraf 3? Helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Gimana Nelly? Sudah?
diskusinya? Sudah, Bu. Udah dapat kesimpulannya? Udah. Baik. Matematikanya juga sudah dikerjakan? Didiskusikan? Belum, Bu. Iya, itu diskusikan juga sama kelompoknya ya. Oh, diskusi. Kita diskusikan, itu jawabannya Oh, berapa iya. bareng-bareng ya. Silakan lanjutkan ya. Ya. Ayo semuanya kita berdiskusi tentang soal matematika. Ya, Nele. Kita apakan dulu. Kali. Ini ya, yang 2 kali. Kelompok 1 hasil diskusinya nanti setelah kelompok 1 memberikan hasil diskusi dari kelompoknya, yang lain silakan tanggapi ya. Bagaimana hasil dari diskusi kelompok 1? Siapa itu? Mufida? Siapa yang akan mempresentasikan? Apa kesimpulan dari paragraf ketiga? Adalah pembuahan jagung bermula dari jatuhnya tepung sari ke atas kepala putih. Masukan atau ada sanggahan? Betul tidak ini hasil kelompok 3? Betul. Ya, Betul. Ya. Yang dikerjakan pertama kali kalian dulu, kemudian pembagiannya juga, lalu dijumlahkan yang terakhir. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, yaitu kita kerjakan latihan melalui kuisis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ya. Sudah semua. Ya, pemenangnya adalah yang betul pertama kali adalah Rehan. Tangan buat Rehan. Oke. Sedikit dulu ya. Sama-sama yo, silakan berdiri ikuti gerakannya supaya tidak capek. Badannya kita gerakan ya. Ikutin. 5, 4, gambar di atas, tentukan 3 contoh pengamalan sila ketiga. Kalian tentu sudah pada hafal ya. Pancasila sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, berdasarkan Persatuan Indonesia. ya, berdasarkan dari gambar yang kalian lihat tuh, nih ya, ada 2 gambar di sini. Coba kalian tentukan contoh pengamalan sila ketiga. Oh iya, bergotong royong. Belajar bersama, bekerja sama, membersihkan lingkungan, dan saling menolong. Nah, ini contoh pengamalan sila ketiga ya dari Pancasila Persatuan Indonesia. Contohnya adalah ya ini. 1, bergotong royong. Bergotong royong itu kan dilakukan bersama-sama ya. Dengan bersama-sama agar semuanya bersatu. Nah, yang kedua, bekerja sama membersihkan lingkungan. Ini bekerja sama membersihkan lingkungan, menyelesaikan tugas kelompok. Ya, mereka juga tidak membeda-bedakan berteman, membedakan teman, baik dari warna kulit, latar belakangnya, ras, suku, agama, itu tetap bersama, bersatu. Sehingga terjalin persatuan dan
kesatuan. Ya, coba kalian beri contoh penerapan sila ketiga di rumah. Apa saja? Nyapu, bekerja sama membersihkan lingkungan. Yang di rumah. Bersama kakak membantu ibu membersihkan halaman. Sekitar, apa contohnya? Bergotong royong membersihkan Berteman dengan siapa saja. membersihkan solokan. Berteman dengan siapa saja. Gantian Nelly, bagaimana? Berteman dengan Bergotong siapa royong saja. membersihkan selokan. Nanti Nelly, tidak udah tadi. Sekarang Nelly gantian. Apa? Berteman? Berteman dengan siapa saja. Contoh-contoh penerapan sila ketiga baik di rumah ya. Contohnya bersama kakak membantu ibu bersihkan halaman ya. Yang di sekolah bergotong royong bersihkan halaman sekolah. Di lingkungan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang, warna kulit, adat, budaya, agama. Tapi demi persatuan dan kesatuan harus terjalin. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya, harus berteman. Jika sudah, silakan kirimkan fotonya lewat WA ya. Boleh silakan bacakan hasil LKPD-nya Nelly. Bunga bangkai memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai perlindungan dan menarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Ya, ini menurut Nelly ya. Terima kasih Nelly ini. Nah, ini Nelly ya. Berapa ini? Ya Bu, 88. 88 ambil 8 tambah 20 sama dengan 100. Coba yang lain perhatikan jawaban Nelly nih. Bagaimana menurut kalian? Betul atau tidak ini? Betul Bu. Betul, Bu. Betul. Dikerjakan pembagian dan perkalian. Membantu. Sekarang kita sudah di akhir kegiatan ya. Hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Ayo coba belajar kita hari ini belajar apa saja ya? Kasih hitung campur. Ya operasi hitung. Bilangan caca. Kesimpulan. Ya betul. Membuat kesimpulan dari teks investigasi ya. Lagi kita belajar apa lagi tuh? Penerapan sila ketiga. Penerapan sila ketiga, betul ya. Nah, Bu Guru akan bagikan link evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan ya. Silahkan kerjakan evaluasi. Wah betul semua ini nomor 5 nih. 100% tuh jawabannya betul semua, hebat. Tapi gampang ini soalnya ya. Nomor 6. Jawabannya betul juga 100%. Betul semua. Nomor 7. Jawabannya adalah B ya. B yang betul ada 58,3%. Ada yang sebagian jawab C ini. Ya, ada yang jawab C sebagian. Mufidah Hakiki di menit ke 16.20. Mufidah, Reski, Ali yang pertama atau yang tercepat mengirimkan jawaban dan hasilnya juga 100. Terima kasih. Bagaimanakah kesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Oke, seru. Nah, pembelajaran yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang karakteristik geografis wilayah ASEAN. Dan kita akan belajar tentang memahami patung ya. Bu Guru harap kalian tetap menjaga kesehatan, selalu melaksanakan prokesnya ya. Jangan sampai keluar rumah selama PPKM ini. Pakai masker nih pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai sekian. Diakhiri dengan membaca doa. Setelah belajar silakan dipimpin oleh Bayu.
Silakan Bayu, pimpin doanya Bayu. Dimulai. Sampai berjumpa di pertemuan kelima dan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.